Bapak Ibu rahimakumullah, saya bersyukur pengajian off air selain acara on air pertama kali yang saya hadiri adalah di kota Pekalongan. Maka saya tadi sowan Abah Lutfi, kemudian Mamah Salmah, alhamdulillah berkenan hadir, dan saya malam hari ini sangat berbahagia. Kenapa? Karena tongkat yang saya bawa ini adalah hadiah dari Abah Lutfi. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan sampai kemudian persatuan bangsa ini terkoyakkan hanya gara-gara corona. Walaupun saya melihat di depan saya banyak corona. Komunitas rondo mempesona. Saya jadi ingat santri saya kemarin nangis ketemu saya, Bu. Gara-gara apa? Menikah dengan janda dan dia dibully. Memalukan. Nikah kok dengan janda. Saya jawab, jangan susah. Kalau kamu menikah dengan janda, banggalah. Kenapa? Paling tidak janda itu jujur, jelas bukan gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Makanya saya bilang Pak Kapolsek, cewek sekarang itu jenisnya ada 3. Yang pertama, nggak punya anak, nggak punya suami, namanya apa? Nona. Yang kedua, punya anak, punya suami, namanya nyonya. Yang paling repot yang nomor 3, punya anak, nggak punya suami, namanya nyah-nyoh. Hati-hati. Maka saya sering bilang dulu, tahu yo tahu, bakwan yo bakwan, ayu yo ayu, tapi ojo murahan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, malam hari ini saya akan mengajak semuanya bagaimana kemudian kita lebih mencintai Indonesia di tengah-tengah isu COVID-19, di tengah-tengah isu corona, di mana kemudian kemarin bumi di lockdown. Saya yakin gara-gara lockdown banyak ODP, orang duwe pendapatan. Yang lebih parah lagi ODP yang kedua, orang duwe pacar. Apalagi nggak punya pasangan gara-gara apa? Belum bisa move on. Saya ditanya, Gus, kenapa sih move on itu susah? Saya jawab, iya, move on itu susah. Kenapa? Karena dari SD sampai sekarang yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Ngomong. Semoga Pak Kapolsek panjang umur, amin. Jadi orang sedunia mati Kapolseknya urip dhewe. Kalau kemudian sekarang di mana-mana ada isu lockdown. Lockdown itu apa? Otaknya ngelok, pendapatannya down. Bahkan kalau di Jakarta itu ada istilah PSBB. Nah, ini biasanya anak-anak remaja, PSBB, perasaan sing biyen-biyen. Di saat seperti itulah kemudian apa? Kita harus mengembalikan semua urusan kita hanya kepada Allah. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketuklah pintu langit dengan doa, karena yang terlockdown hanya buminya. Pintu langitnya masih terbuka bagi semua hambanya. Di mana-mana saya katakan, ombaknya tidak besar, tetapi perahu kita yang terlalu kecil. Ujiannya tidak berat, tapi iman kita yang terlalu lemah. Apalagi iman orang Indonesia sekarang, semuanya kemudian dibilang kafir. Lambang 17 Agustus merah putih katanya kayak salib, berbahaya bagi keimanan. Saya mengatakan, tetangga saya orang Nasrani, di dekat saya ada gereja, tetapi adanya gereja dan salib tidak menggoyahkan iman saya. Kenapa? Walaupun mereka berbeda agama dengan saya, tapi orang-orang Nasrani sebangsa dan senegara dengan kita. Maka disitulah kemudian kita harus mengingat filosofi manusia. Manusia itu diciptakan dari apa? Tanah. Tanah itu bahasa Arabnya apa? Ardun.
asal katanya sama dengan ridho. Kenapa manusia diciptakan dari tanah? Supaya manusia belajar dari sifat tanah. Tanah itu bahasa Arabnya ardon, sama dengan ridho. Supaya apa? Tanah itu sifatnya mengalah. Diinjak tanah tidak teriak, dikencingi tanah tidak emosi. Tapi kalian tahu, tanah itu didiamkan, semakin lama harganya semakin mahal. Manusia harus belajar dari tanah supaya banyak ngalahnya, qanaah, neriman, tidak suka marah-marah dan lain sebagainya. Orang-orang yang suka ngalah didiamkan saja, semakin lama harganya semakin mahal. Ada yang tanya sama saya, kalau memang manusia terbuat dari tanah, kenapa ada orang yang suka marah-marah? Apakah orang yang suka marah-marah tidak terbuat dari tanah? Saya jawab, orang yang suka marah-marah tetap terbuat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Ada orang kok suka nakut-nakuti, jelas tanah kuburan. Ada orang kok sombong, tanah tinggi. Ada orang kok suka galau, jelas tanah longsor. Ada orang kok suka ngaji kayak Gus Miftah, jelas tanah suci. Ya kan? Kok ada orang ibu-ibu sukanya belanja, jelas tanah abang. Makanya ibu-ibu santai saja, kalau kemudian kadang-kadang merasa tertindas oleh suami, santai saja, hargamu akan semakin mahal. Ingat ibu-ibu, pasangan yang hebat itu bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Ngomong dan ojo galak-galak jadi polisi. Tapi saya sarankan kepada mbak-mbak, kalau menikah, menikahlah dengan polisi. Kamu minta apapun jawabannya cuma satu, siap dan 86 laksanakan. Tapi kalau teman-teman hadroh, teman-teman cowok, menikahlah dengan guru. Enak. Begitu kamu masuk kamar ditanya sama istrimu, papa masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Lupa mama, ulangi lagi. Codot. Ya Bu ya, santai saja. Makanya saya ini orang yang termasuk sangat romantis dengan istri saya. Istri saya sakit, justru kemudian menambah rasa cinta saya kepada istri saya. Dan saya kurang cinta kepada panitia. Kenapa? Karena di sini nggak ada kipas anginnya. Goblok. Aku sumuk malah manggo dewe. Lah gak sini. Ingat panitia ya, ingat quote saya malam hari ini. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan-kesalahan yang perlu kita coba. Yulah tidak masuk angin, goblok. Kipas anginnya teko pas mau ono butuhe, emangnya aku toilet. Ini namanya apa Pak? Suratman. Kenapa ini dinamakan keris? Karena keris itu melungker, iso ngiris. Maka kalau orang Jawa itu, mohon maaf, jangan mengatakan bahwa keris pasti musyrik. Enggak, ini bagian dari seni budaya. Cuman memang kadang-kadang orang berlebih-lebihan. Orang Jawa itu kalau tidak bawa keris kadang-kadang tidak nyaman. Jangan dikatakan musyrik. Bapak-bapak itu kalau berangkat dari rumah, pergi dari rumah nggak bawa HP, nggak nyaman. Soalnya apa? Wedi HP ini dibuka bojone. Beneran dan rupamu dan Berarti kalau bawa keris dikatakan musyrik. Orang yang keluar dari rumah nggak bawa HP juga nggak nyaman, berarti juga musyrik. Bapak-bapak, ibu-ibu tuh keluar dari rumah nggak bawa ATM juga nggak nyaman. Maka jangan dikatakan kalau orang Jawa nggak bawa keris dikatakan musyrik. Kita itu keluar dari rumah nggak bawa ATM juga tidak nyaman. Makanya istri saya kemarin sakit Pak, saya suruh beliau berobat di Malaysia. Saya bilang sama dia, kamu niatnya jalan-jalan saja, tak kasih ATM. Udah jalan-jalan tapi nggak tak kasih pinnya. Maka apa? Disinilah
disinilah kemudian dibutuhkan rasa qanaah, menerima apapun takdir dari Allah, pasrahkan semua kepada Allah. Maka ibadahnya harus diloskan, jangan maksiatnya yang justru dilosdolkan.